Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sebelum kita memulai pengajian ini, yaitu pengajian kitab Matnul Syarif, terlebih dahulu kita hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, terutama al-khususon kepada sahibu kitab Matnul Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabi wa alikulin wa kulli tabi'in ila hadrati jami'i masyayikhina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina sunnat alif hadal kitab Matnul Syarif li Syekh Muhammad Khalil Abdul Latif Al-Bangkalani wa khususan ila jami'i walidina wa jami'i talabina wa jami'i talamidina bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari anwarihim ulumil afatin fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, wabil khusus pada para asatidz wal asatidah. Alhamdulillah kita semua dipertemukan kembali dalam bulan yang penuh dengan barokah, dalam bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu bulan Ramadan, yang tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sore kali ini di masjid ini membaca kitab Matnul Syarif yang merupakan karangan dari ulama terkemuka, guru-guru daripada ulama senusantara, yaitu Syekhina Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Semoga kita semua diakui menjadi santrinya beliau. Amin Allahumma amin. Sebagai pembuka dari bab pertama, kami akan memulai dari muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sopo ingsun kalawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas ing dalem akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, wassalatu utawi tambahane rahmat taklim, wassalamu lan tambahane keselamatan iku ala rasulillahi, muga tetep ing atase Rasulullah, rupane Sayyidina Gusti kita, rupane Muhammad ibn Abdillah, Nabi Muhammad kang dadi putrane Abdullah, wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan sahabate Nabi, wa man lan wong walahu kang ngiring-ngiringi sapa man ing ashab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallam muga-muga paringi rahmat taklim sapa Allah alaihi ing atase Nabi, wasallamalan muga-muga paringi keselamatan sapa Allah ay alaihi. Tolabul ilmi utawi nyuprih ilmu iku faridatun, tolabul ilmi utawi nyuprih ilmu utawi golek ilmu iku faridatun, wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim, wa muslimatin lan wong wadon kang muslim. Ini sekedar muqaddimah dari kitab ini. Tentunya dari kitab ini diawali dengan muqaddimah yang berupa alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah
memuji kepada Allah. Kita tahu kalau dalam beberapa keterangan-keterangan yang lain, kalau sebenarnya pujian-pujian yang ada di dunia ini semuanya kembali kepada Allah. Artinya ada istilah qadim minal qadim ilal qadim, qadim minal hadis, hadis ilal qadim, dan seterusnya. Artinya begini, alhamdulillah semua puji itu adalah milik Allah. Artinya tidak ada orang yang memiliki sebuah pujian kecuali itu hanya milik Allah. Contoh, gedung itu adalah mewah, gedung itu bagus. Yang membuat gedung itu adalah makhluknya Allah. Yang membuat makhluk itu adalah Allah. Akhirnya kembali ke Allah. Itu diantaranya. Kemudian agar lebih singkat, kemudian thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu, mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang Islam wa muslimatin, dan juga orang perempuan yang Islam. Wajib kita mencari ilmu, terutama ilmul hal. Ilmul hal, afdalul ilmi ilmul hal. Lebih utamanya ilmu itu adalah ilmu hal. Artinya ilmu hal itu bagaimana? Ilmu yang akan, pekerjaan yang akan kita lakukan, itu kita harus tahu ilmunya. Semisal kita baru saja, bukan baru saja, hari ini merupakan ibadah puasa perdana yang kita lakukan. Lah, kita harus tahu ilmunya. Kewajiban kita harus mencari tahu ilmunya. Bagaimana kewajiban puasa, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa, syarat dan rukunnya puasa, itu kita harus tahu. Nanti kita juga akan menghadapi zakat fitrah juga seperti itu, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Arkanul Islami utawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun ana 5. Rupane syahadatun, maca syahadat, an ing temen setuhune kalakuan iku la ilaha. Rupane syahadatu alla ilaha illallah, nekseni ing temen setuhune kalakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib dan sembah iku maujud illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullahi, utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jenengake salat. Wa itauz zakati lan nekani bayar zakat. Wa shaumu ramadhana lan poso ing dalem wulan Ramadan. Wa hijjul baiti lan haji ing Baitullah sapa man wong istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring haji apane sabilan dalane. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane utawi artine la ilaha illallah iku la ma'budah, ora ana dat kang den sembah iku maujud bihaqqin kalawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallah angin Allah. Ini kita berbicara rukun Islam. Rukun Islam jumlahnya ada 5. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertama yaitu adalah membaca syahadat. Kenapa kok harus membaca? Nah, ini kenapa kok harus membaca? Sebenarnya syahadat itu tidak usah dibaca. Syahadat itu ditanam di dalam hati, pengakuan. Karena makna daripada iman, arti daripada iman itu adalah tasdiku bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati. Karena kalau hanya membenarkan dengan hati tanpa diungkapkan, tidak mampu untuk dilihat, maka butuhlah untuk an-nutqu bisyahadataini. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Itu pertama. Rukun Islam yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan sholat.
Maksud daripada mendirikan sholat, yuk kita mendirikan sesuai dengan aturan-aturan. Mulai dari syaratnya sholat, rukunnya sholat, tumakninahnya sholat, dan seterusnya harus kita lakukan. Sampai pada akhirnya kalau kita sudah memenuhi, maka target daripada maksudul a'zam daripada sholat, kita akan bisa menggapainya. Apa maksud daripada sholat yang ingin kita lakukan? Maksudnya itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Artinya sholat sebagai rem, sebagai kendali bagi seseorang untuk tidak berbuat keji dan tidak berbuat kemungkaran. Ya meskipun sekarang kenyataannya, meskipun banyak orang yang sholat cuma nyambi nopo nyolong giake, salat nyambi mendem nggih kata, salat nyambi ngerasani yo biasa, yo baru salat jamaah duduk di teras masjid kita ngerasani, tahu enggak siapa itu? Wah itu orangnya tadi malam begini ngerasani, itu sudah biasa itu. Kenyataannya seperti itu. Ya berarti ada yang salah dengan salat kita, karena salat kita itu tidak sesuai dengan tuntunannya. Artinya apa? Tuntunan yang mentok di dalam sholat itu adalah sampai kita bisa merasakan buahnya, yaitu tanha anil fahsya wal munkar. Sampai sholat itu bisa mengendalikan kita. Kalau sholat belum bisa mengendalikan kita, ya wallahu a'lam. Yes, yang jelas kita penting sholat saja gitu ya. Kemudian rukun Islam yang nomor 3 yaitu ita'uz zakah, menunaikan zakat. Zakat itu merupakan salah satu ibadatun maliyatun, adalah sebuah ibadah yang berhubungan dengan harta, itu adalah zakat. Just kita kalau mempunyai, kita akan masuk ke bulan zakat bulan puasa dan akan segera menunaikan zakat fitrah. Maka zakat fitrah berhubungan dengan harta, salah satunya itu adalah beras. Zakat mal yang berhubungan dengan mal, dan semuanya. Tidak ada zakat yang berhubungan selain daripada harta, tidak ada. Semuanya berhubungan dengan harta. Karena kenapa? Toleransi. Melalui puasa ini, wis pokoknya puasa perdana itu, biasanya ngewelake ra umum. Nggih. Nggih Pak nggih. Ngelak no? Apa malih panas-panas. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Oh ternyata orang yang kekurangan pangan koyok ngene rasane. Ya apalagi sambil kerja, kemudian puasa, tengah-tengah di waktu jam 12 siang merasakan teriknya matahari. Ya Allah, kalau ini puasa, saya tidak bisa membayangkan. Kalau seperti saya, yo puasa, yo tidur. Yes, tidur, yuk kerjanya biasanya sore. Ini istri saya yang jualan gitu. Wis pokoknya kerjanya sore. Kalau siang yang jualan makanan, yo ndak boleh jualan panganan pada waktu siang. Wa shaumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Apa puasa bulan Ramadan itu? Termasuk bagaimana? Shaumu Ramadan itu merupakan ibadatun fiha tathhirun lin nafsi. Merupakan sebuah ibadah yang di dalamnya ada unsur mensucikan jiwa. Ini semua. Kalau kita melihat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih. Ada sebuah perintah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alal ladzina, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semua untuk mendirikan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya umat-umat sebelum kalian juga melakukan puasa. Artinya ibadah puasa itu tidak hanya dikenal oleh kalangan kita, tapi ibadah puasa itu juga dikenal oleh umat-umat sebelumnya. Lebih luas lagi, ternyata hal ittifaq antar pemeluk agama dalam urusan ibadah tidak ada kecuali adalah ibadah
puasa. Kalau Islam ada puasa, ada. Non-Islam apa tidak mengenal puasa? Semuanya mengenal puasa. Karena puasa itu mereka yakini adalah sebuah bentuk ritual yang ampuh. Ritual yang ampuh. Maksudnya ampuhnya bagaimana? Tidak ada ritual yang sehebat puasa, kata pemeluk-pemeluknya. Maka jangan heran kalau kita melihat agama Hindu, itu ada istilahnya puasa yang akan dilakukan setelah muksa. Agama Buddha juga ada puasanya. Agama Kristiani juga ada puasanya. Karena puasa itu loh, lumayan ampuh. Nah, umat Islam ada puasanya. Puasanya 1 bulan full kita harus menjalankan ibadah puasa. Karena di dalam ibadah puasa fiha tathirun lin nafsi. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang di dalamnya termuat untuk bisa membersihkan jiwa. Kalau memang seperti itu, ya maka kita harus sesuai aturan puasa. Ya mana mungkin cara yang riyen niku poso niku ibaratne napa niku topo. Kalau ngarani niku topo. Cara poso niku topo. Lah ya lek wong topo niku ya kudu enek aturane. Kalau ada semisal nggih, ada orang bertapa. Semisal ada orang bertapa. Kok bertapa itu kok karo HP-an niku nggih pundi? Wong tirakat neng makom, semisal nggih, tirakat neng makom, wes maca ngene bersemedi katakanlah seperti itu tirakat ngoten. Karo HP-an ya gak tirakat jenenge. Ya nggih. Kok tirakat karo rokokan ya ngopi iku jenenge. Nah nggih. Dadi enten aturane. Makanya kesunahan puasa itu harus kita semaksimal mungkin harus kita lakukan. Salah satunya tidak berkata yang jelek. Salah satunya tidak melakukan hal-hal yang mubah yang dapat membatalkan puasa. Usahakan diri kita itu paling tidak, paling tidak baca sholawat, kerentek di dalam hati, kerentek. Usahakan diri kita memperbanyak iktikaf, mumpung masjidnya masih dekat, memperbanyak iktikaf itu. Kemudian yang terakhir itu adalah haji ke Baitullah. Ini man istata'a ilaihi sabila. Kalau yang kuat silakan yang haji, kalau tidak kuat ngapain haji? Wong yang ndak kuat mikir utangnya wis embruk-embrukan. Apalagi sekarang ini sudah daftar haji, gak bisa langsung berangkat. Kemungkinan nyuwun sewu, kemungkinan kalau seusia saya sudah tidak daftar haji mulai dari sekarang ya wallahu a'lam. Karena sekarang berangkat haji ini akan menunggu 25 tahun, itu mungkin lebih. Wallahu a'lam. Lah, rukun Islam ini harus kita upayakan untuk bisa kita mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita amaliyahkan. Rukun Islam ini kita lakukan. Terusin apa niku siiran-siiran itu cah angon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot ira. Kan ngoten to. Harus kita upayakan. Apa hubungannya? Nah, kalau jelas nih. Penekno blimbing kuwi, gak penekno semongko, gak penekno kates, tapi penekno blimbing. Sebabnya blimbing itu mempunyai 5, ini penafsiran sebagian beberapa kalangan, mempunyai 5 sudut blimbing niku. Lah, blimbing niku memiliki 5 sudut, itu adalah sebuah kajian dari Sunan Kalijaga untuk bisa menyampaikan 5 sudut berarti rukun Islam. 1 syahadatu alla ilaha illallah, yang kemudian iqamus shalah, itauz zakah, shaumu ramadan, hijjul baiti. Ya mesti untuk menggapai ini lunyu. Saestu lunyu. Napa malih wayahe lek poso pertama insyaallah semangat. Besok 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah mulai loyo posone. Wis kadang wis gak kuat aku poso wis tak moke lae lunyu. Lek wis duit-duit akeh wayahe munggah kaji yo eman-eman. Wis tak
tak ganti mobilku wae, mobilku elek tak ganti Pajero. Wis bar iki tak ganti Fortuner. Wis duwe Fortuner tak ganti sing wes pokoke lunyu-lunyu. Nggih. Niki rukun Islam niki lunyu. Nah, kemudian niku bocah angon, maksudnya angon itu adalah orang yang apa? Yang mengembala. Ibaratkan kita juga mengembala tangan, mengembala kuping, mengembala semuanya anggota tubuh. Ya ini. Itu makanya kali Sunan Kalijaga diungkapkan bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu yo panggah dipenekno. Nah niku nggih. Kemudian yang wa arkanul iman. Kita lanjutkan nggih. Wa arkanul imani utawi pira-pira rukune iman iku sittatun ana 6. Rupane antuk mina yento iman sapa sira billahi kalawan Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhiri lan wal yaumi lan dina al akhiri kang akhir wal qadri lan qadar rupane bagusé qadar wa syarrihi lan olone qadar minallahi taala saking Allah taala. Rukun, kalau tadi sudah rukun Islam, sekarang kita menginjak ke rukun iman. Orang yang beriman kalau tidak mengimani ini maka tidak bisa dikatakan orang yang beriman. Pertama, iman kepada Allah, tahu kepada Allah, ngerti siapa itu Gusti Allah, ngerti. Akhirnya setelah ngerti bagaimana orang itu bisa beriman, lu nggak ngerti nih Gusti Allah, ya piye carane ngerti? Maka untuk cara kita bisa mengerti adanya Allah itu dengan cara mengkaji sifat-sifatnya Allah. Sifatnya Allah niku pinten? Ada pinten? 20. Wah itu dulu kalau ya apa? Soalnya kalau ulama dulu itu sistem pembelajaran ulama dulu itu beda dengan sekarang. Ulama dulu sistemnya itu sudah tembus. Tidak hanya berlaku bagi siapapun tapi berlaku di setiap kalangan. Sehingga ngeten. Sehingga ulama dulu itu tahu kewajiban pertama yang harus dilakukan itu adalah ilmu akidah. Yang harus dipelajari itu adalah ilmu akidah. Ilmu akidah itu adalah ilmu yang menyangkut, yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, zatnya Allah, dan seterusnya. Maka bagaimana caranya orang-orang ini agar supaya bisa paham? Akhirnya dibuatkanlah sebuah syairan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu wujud, kidam, bako, mukhalafatul hawadisi. Dibuat syairan itu. Akhirnya sama ulama dahulu ini dibaca syairan ini. Kalau sebelum sholat ya dibaca. Akhirnya dibaca sama anak-anak kecil, dibaca tanpa sepengetahuan anak kecil itu sudah hafal tentang sifat-sifat Allah. Kita ndak pernah mempelajari anak kita. Hanya anak kita itu hafal. Saya dulu masih kecil ya paling hafal pol. Kalau sekarang bagaimana Ustaz? Ya hafal, masa lupa kan gitu kan. Kalau dulu hafal wujud kita pokok, masa sekarang lupa. Itu. Yang kedua yaitu adalah wa malaikatihi, percaya malaikatnya Allah. Kalau malaikatnya Allah itu ya Allah ribuan, tidak terbilang. Ribuan malaikatnya Allah itu. Wis wallahu a'lam. Tidak ada yang bisa menghitung. Hanya saja yang harus diimani itu ada 10. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala nauma lahum. Wis lah, malaikat niku. Malaikat itu adalah yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak juga tidur, itu malaikat. Bukan malaikat itu yang kita sering melihat apa yang dibuat selfie di tempat-tempat ada sayapnya,
Itu bukan malaikat, itu burung gagak itu namanya. Burung gagak rupa menungso. Itu burung gagak. Kalau malaikat siapa yang tahu? Allah alam, tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi sendiri pun seandainya dikasih tahu wujudnya malaikat Jibril, ngeri. Kenyataannya ketika waktu nuzulul Quran, sampai Nabi itu dilihat lah wujudnya malaikat Jibril, wah luar biasa, takut. Mungkin besar leweng dunia ini, nyun sewu, dunia ini di depan malaikat ini ibaratnya lengser. Ngerti semerap lengser tuh? Piring tinggal ngemplok. Iya, kalau membuat tsunami kemarin ada lindo kan gitu, wah bingung semua, keluar peti. Paling karo malaikat gak sengaja kena senggol, sithik kena senggol. Cara karo malaikat dikenek sudah buyar. Niku malaikat. Mboten enten sing semerep wujute. Lah, malaikat yang wajib kita ketahui itu ada jumlahnya, ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, terus Atid, Malik, Ridwan, yus itulah. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala surba wala naumalahum tafsilu isrun minhuma Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Israilu, Mungkar Nakirun wa Atibun wa kadza. Itu kayaknya nadomannya ya. Yang kedua yaitu adalah wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Kitabnya Allah itu ada 4. Yang salah satunya adalah Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Itu kitab-kitab Allah. Keempat ini sama-sama, hanya keempat ini memiliki perbedaan. Kalau kitabnya Allah yaitu yang Al-Quran, itu akan dijaga selalu oleh Allah. Dijaga selalu oleh Allah, tidak akan pernah terjadi perubahan. Wa rusulihi, dan beberapa utusannya Allah. Utusannya Allah ada istilahnya Rasul, ada istilahnya Nabi. Kalau utusan Allah itu yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi Adam, Idris, kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Nuh, itu semuanya sampai Nabi Muhammad ada 25. Kalau nabinya Allah ya banyak. Wah, juga tidak terhitung. Saudara Nabi Yusuf saja semuanya jadi nabi. Saudara Nabi Yusuf yang pernah mencelakai Nabi Yusuf taubat jadi nabi. Ya mungkin dulu kalau nabi itu wali, mungkin wallahu a'lam. Tuh. Tapi Nabi Khatamul Anbiya wa Khatamur Rusul sudah tertutup, yaitu adalah Nabi Muhammad. Artinya begini, seandainya ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad ini, maka niscaya Abu Bakar ini adalah nabi dan rasul. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Karena sudah tertutup, maka 4 sahabat ini tidak bisa dikatakan sebagai nabi, tapi lebih dikatakan sebagai sahabat. Dan sahabat ini wajib kita cintai. Ya, mencintai sahabat, mencintai ahlul bait, mencintai para habaib, mencintai semuanya min ahlil ilmi, wajib kita mencintai, kita takdim, wajib. Kemudian yang wal yaumil akhir, pada waktu hari kiamat juga termasuk rukun iman. Kita percaya kalau besok itu ada hari eksekusi yang dinamakan dengan hari kiamat. Ini wajib kita harus mengimani. Kemudian wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dan wajib iman adanya qadar. Wajib iman adanya qada dan qadar, baik buruknya qada dan qadar itu semua dari Allah. Ini kalau qada ini pembahasannya panjang ini. Luar biasa panjangnya. Kalau ada qada dan qadar, maka ada bahasa yang sering nyentil kita, yaitu adalah bahasa takdir. Yus, nanti kita masuk ke season pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Faslun ay hadza faslun kullu ma'in nazala. Faslun ay hadza faslun kullu ma'in utawi saben-saben banyu
nazala kang temurun apa banyu minas samai saking bumi, au nabaa utawa nyumber apa banyu minal ardi saking minas samai saking langit, au nabaa utawa nyumber apa banyu minal ardi saking bumi, fahuwa mongko utawi kullu ma'in iku tahirun banyu kang suci, mutahhirun tur banyu kang nuceni. Setiap air yang turun dari langit dan nyumber dari bumi, maka ini dinamakan dengan tohirun mutahhir, suci mensucikan. Apapun wujudnya, apapun warnanya, yang jelas air itu turun dari atas langit, kemudian juga air itu nyumber dari atas bumi, apapun warnanya, maka air itu suci. Akhirnya kita jangan terjebak, loh Ustadz di rumah saya air itu kalau hujan mesti turunnya hitam. Loh kenapa? Ya karena petalangannya banyak kotorannya, lebih-lebih kotorannya tikus atau kotorannya kucing, akhirnya hitam. Kok batik itu suci apa enggak? Ya tidak usah dijawab kalau seperti itu. Yang jelas air yang dimaksud, semisal saya menadah air tanpa adanya talangan, kemudian airnya itu terlihat kuning atau bagaimana, maka itu tetaplah suci. Sebaliknya, kalau juga kita menggali air di bumi, kemudian air itu berupa air yang warna lumpur, biasanya kan ngoten toh, sakderenge bening kan warna lumpur. Warna lumpur terus dibor warna lumpur. Itu meskipun warnanya itu masih lumpur, tetap suci. Artinya bagaimana? Artinya dalam permasalahan ini melihat sumber air itu ada dua. Yang pertama dari atas langit dan yang kedua dari atas dari bumi. Nah, kalau memang sudah keluar dari ini, maka ini dinamakan tohirun mutahhirun, bisa suci dan mensucikan. Wal ma'u imma qalilun, wal ma'u utawi banyu iku imma qalilun, ana kalane banyu kang diarani kidik, au kasirun utawa banyu kang diarani akeh. Fal qalilu mongko utawi banyu kang kidik iku maun, banyu dunal kullataini kang saandape rongkolah. Wa huwa utawi dunal kullataini iku ya tanajjasu, dadi najis apa mak biwuku in najasati, sebabe tumibone najis fihi ing dalem mak, wa illam yataghayyar sanajan ora owah apa mak. Kemudian air itu ada yang namanya air sedikit secara kadarnya air, ada yang dinamakan air itu banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang di bawah 2 kula. Kalau di bawah 2 kula kurang, maka air itu akan najis langsung ketika keceburan najis. Nggih katut najis. Nah niku. Hanya kita nanti sama apa ya? Kalau nutut nanti ya. Kemudian wal kasiru kullatani fa aksaro. Air yang banyak itu adalah air yang 2 kula atau lebih, air layatana jasu ora dadi najis apa mah biwuku in najasati, sebab tumibane najis illa idza taghayyara, angin ing dalem nalikane dadi owah apa tokmuhu rasane ma, au launuhu utawa wernane ma, au rihu utawa ambune ma. Kalau yang air yang air 2 kula itu air yang tidak najis, sebab kejatuhan najis kecuali syarat sifat-sifatnya ini berubah. Wa qadrul kullataini utawi kira-kirane rongkolah bil wasni ing dalam timbangane iku khamsumi'ati ritlin, 500 ritel Baghdadiyin kang bangsa Baghdad. Wa qadruhuma utawi kira-kirane kullataini bil musamahati kalawan dawa iku diraun sak dira wa rubuun lan seperempat bi dirail yadi kalawan dirae tangan al muqtadilati kang sedengan
tulan saking dawane, wa aradon lan ambane, wa umkon lan jerone. Artinya begini, kita sekarang membahas air, semoga sedikit ini saya bisa sampaikan. Sebentar. Air dua kullah itu kalau menurut ulama siapa? Sebentar, saya tahqiqkan sekalian ya. Air dua kullah itu kalau versi dari fikih, kitab fikih Islami itu adalah 270 liter. Volumenya nggih. Volumenya itu 270 liter. Kalau secara napa niku ukuran orang yang napa? Bangunan niku kalau ndak salah itu berapa? 50 meter persegi dan ke dalamnya. Terus nanti saya agak lupa untuk ukurannya itu. Yes, insya Allah seperti itu. Nanti bisa diperjelas lagi. Yang jelas, yang ingin saya tekankan di sini, kalau air sudah tidak dirasa, sudah tidak dua kullah, nggih. Kalau air ini sudah tidak dua kullah, maka jangan sekali-kali kita menyemplungkan najis atau kita melihat najis, maka air itu ikut najis. Ya, yuk kita melihat kira-kira kalau semisal nyun sewu, air di kobokan di sini, kita melihat ini air sudah dua kullah apa enggak? Oh sudah dua kullah, oh berarti kalau sudah dua kullah silahkan nyemplungkan kaki. Kalau nyemplungkan kaki terus menerus sampai akhirnya air ini agak budek suwi-suwi, budeknya itu karena faktor daripada najis, maka air ini segera dikuras. Karena perubahan air ini bukan karena perubahan datiah dari air, tapi faktor dari basuhan kaki seseorang. Nih, kemudian juga jika air solusi untuk air yang sedikit, ketika mensucikan najis, solusinya tidaklah lain kecuali satu. Semisal ada air satu ember, satu canting lah. Kemudian apa yang mau dibersihkan ini najis, nggih. Ini satu canting, ini najis. Kalau ini dicemplungkan ke sini, maka ini ikut najis. Tapi caranya bagaimana? Caranya ini dipegang kemudian disiramkan. Maka itu kira-kira cara yang bisa untuk solusi bagaimana air sedikit untuk menghilangkan najis seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya mulai dari rukun Islam, rukun iman, kemudian tentang permasalahan air, ada yang perlu dipertanyakan. Ya seandainya saya bisa, saya akan menjawab sekarang. Kalau memang tidak bisa, karena besok juga waktu saya, insya Allah saya hutang sampai besok. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan sebelum kami tutup. Silakan. Monggo pertanyaan, napa mawon? Monggo jenengan tanglet nih. Karena waktu kita masih banyak. Soalnya tadi mulainya agak siang. Ada sekitaran 10 menitan lah. Nggih. Gak tahu juga saya. Nggih. Yang saya tahu itu Al-Qur'an itu adalah jumlahnya 30 juz, adapun surat ataupun ini saya belum pernah ya tahu suratnya. Kalau surat Al-Qalam ada di sini.
Cuman ingatnya itu, cuman adapun total kesemuanya saya kurang tahu. Kalau disuruh cari surah As-Sajdah ada di juz berapa? Langsung dicari. Oh, juz 27 ngeten niku. Nggih. Adapun jumlah ayatnya ininya saya kurang begitu, bukan tidak memahami. Cuman kadang tidak terlalu diperhatikan. Ngeten nggih. Kalau memang tidak ada, kami akhiri. Ada apa? Anu. Nggih. Nggih monggo. Allah menurunkan 4 kitab samawi, betul, 4. Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an juga. Pertanyaannya. Ayat inna sholati wa nisfi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa itu dari kitab Injil? Apa? Apa? Loh, nah iya. Betul. Cuma ini kan ada yang benar lawan. Orang sholat kan pakai inna sholati wa nisfi wa mahyaya. Ini dari kitab apa? Injil atau bukan? Dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Al-Quran Pak. Inna sholati Al-Quran wa dari nusuki. Al-Quran. Loh, tadi Al-Qur'an saya jelaskan 6.666 ayat. Iya. Coba saya tuh enggak paham apa yang sampean tuntut ke pertanyaan, apa sampean bagaimana. Artinya begini, sebuah pertanyaan itu kalau memang dirasa ini perlu dipertanyakan dan ada manfaatnya, tafadhol. Tapi kalau ingin diskusi lebih tajam, lebih apa, mungkin nanti kita bisa diskusi. Biar yang al-aham subal aham. Begitu Ustaz. Begitu Pak. Nyun sewu. Kalau hanya istilah betul dan tidaknya, mungkin kita setelah ini bisa kita berdiskusi yang paling prinsip, yang paling ini. Kalau ini seputar masalah materi, masalah ini tidak hanya pembetulan dan pembenaran, tapi ini untuk menanyakan hukum-hukum yang masih samar. Ngeten. Nggih, ngapunten nggih. Ngapunten. Ada yang perlu dipertanyakan? Kalau mboten enten nggih kula tutup mawon nggih. Nggih. Mungkin itu penyampaian dari kami, insyaallah daripada lebihnya terlalu banyak kekurangannya. Semoga Ramadan yang kita lalui kali ini diterima oleh Allah sehingga kita bisa mendapatkan balasan-balasan sesuai dengan beberapa hadis yang telah ada. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.